Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bingung semua toh. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah peristiwa-peristiwa furu'iyah. Itu memang Nabi didesain salah, bukan salah, didesain salah, sehingga itu melahirkan hukum fikih. Nabi itu pernah sholat duhur, itu di riwayat Bukhari hanya 2 rakaat. Setelah itu pulang sampai pintu gerbang mau sampai dalam, sahabat yang kayak kita-kita ini senangnya bukan main, karena ini revisi hukum dari 4 menjadi 2. Senangnya minta ampun itu. Yang kayak saya lah, termasuk jenengan semua. Terus kemudian sahabat yang akabiru sahabat karena beretika gak berani negur, gak berani tanya. Tapi ada sahabat namanya Dzul Yadain. Maksudnya menjelaskan dikatakan Pak Quraisy, yang dilakukan Nabi pun ada yang tidak dari wahyu, dan itu bisa dengan arti desain Allah salah untuk syariat. Akhirnya Nabi ditegur sama Dzul Yadain, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Apa ini sholat sekarang jadi 2, apa memang kau lupa? Nabi masih menjawab kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Nabi kembali tanya semua sahabat, ahaqqun ma qalahu Dzul Yadain, apa benar yang dikatakan Dzul Yadain? Semuanya bilang benar, tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Terus Nabi takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Makanya terkenal di kalangan ahli tafsir, Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya orang tahu kalau sholat lupa itu kayak apa. Alhamdulillah kita sering lupa, jadi ya. Kedua itu peristiwa Nabi itu mau sholat, sudah mau takbir, sudah di mihrab. Kata Nabi, makanakum, kamu diam di sini aja. Nabi pulang, setelah kembali ke masjid atau musola, yakturu ra'suhu ma'an, kelihatan habis mandi junub. Terus kata Nabi, oh ya tadi saya lupa belum mandi junub, makanya pulang terus mandi. Kata banyak kiai itu, kalau kita tidak akan Gus lupa itu. Ya lupa itu, maksudnya lupa mandinya apa lupa junubnya tidak tahu. Kata kiai yang bela Nabi, itu menunjukkan Nabi itu mesra. Mau sholat saja masih dapat jatah. Nah kalau kiai kan tidak mesra, makanya tidak kalami itu. Tapi intinya Nabi itu manusiawi sekali, dia pernah lupa. Pernah lupa sudah di itu. Kalau yang melakukan Pak Rektor mesti mikir apa ya mati kan gitu. Pak Rektor sholat duhur 2 rakaat pasti mikir apa toh nganti lali kan gitu. Sebetulnya itu meraktekkan sunnah Rasul tadi benar. Tidak supaya nanti jenengan nggak salah paham yang dikatakan Pak Quraisy tadi. Memang ada peristiwa furu'iyah yang seperti itu. Yang terakhir saya beri contoh. Sholat qadha itu normalnya tidak wajib. Normalnya secara fikih tidak wajib karena timingnya waktunya sudah kelewat. Misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang datang jam 4 sore kan normalnya sudah nggak ada gunanya karena waktunya sudah selesai. Padahal sholat itu berwaktu. Tapi karena Nabi pernah qadha, Nabi itu pernah, dan Nabi itu memang luar biasa. Pas qadha saja didesain nggak salah. Padahal mestinya qadha itu kan gimana gitu. Nabi itu sudah sekitar 3:30 lalu jam 3. Bilang ke Bilal, Bilal saya ini ngantuk mau tidur. Dah tidur saja ya Rasulullah, saya ini mau sholat malam sampai subuh, tenang saja. Ya kalau gitu ikhla' lana lail, kamu jaga, ya tenang aja Nabi. Setelah sholat ternyata Bilal ketiduran juga. sampai sekitar jam 8 kalau 8:30, sampai tidak membangunkan kita kecuali harus samsi, sampai matahari panas. Terus Nabi tanya, Bilal gimana janji kamu? Katanya Bilal enak. Saya juga ngalami apa yang kau alami ya Rasulullah. Akhirnya terus Nabi nyuruh Bilal, nyuruh walhasil diadakan sholat jamaah. Nah berkahnya Nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat qadha itu wajib. Andai kan tidak terjadi kesalahan itu, maka qadha itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat. Jadi itu yang dengan arti itu tadi, ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi sering didesain Allah itu lupa. Supaya orang tahu kalau beribadah pas lupa atau ada kesalahan sosial apa, cara benahinya gimana. Terus yang kedua tentang tadi yang diceritakan Pak Quraisy belum dikasih nama iktifa kalau dalam bahasa Balaghah. Quran itu sering pakai bahasa yang iktifa. Iktifa itu menyebut satu karena yang lainnya sudah diketahui. Atau dinisbatkan pada lawan bicara. Misalnya gini, kalau polisi bilang itu dibunuh oleh orang yang nggak dikenal, dicuri oleh orang yang nggak dikenal. Nggak dikenal itu binisbat kepada siapa? Kepada yang punya rumah kan. Kalau yang nyuruh kan tahu, teman malingnya kan tahu.
Sedekah rahasia, bagi yang dikasih kan tahu. Bilang rahasia binisbat ke siapa? Nah, begitu juga Quran sering cerita, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semua orang Islam tuh iman sama Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ghaib, Nabi musyahad, Nabi maujud musyahad. Tapi iktifa bil ghaibi wa bil musyahad. Orang yang enggak kelihatan saja iman, apalagi sama yang kelihatan. Jadi ada lagi wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Kalian semua tahu kan langit bumi yang menciptakan saya, maka setelah hancur saya juga menciptakan lagi, dan itu lebih mudah kata Allah. Karena logika manusia adalah mengembalikan materi yang sudah ada lebih mudah ketimbang membuat dari awal. Jadi ada beberapa bahasa yang binisbat lil mukhatab. Sehingga bahasa Quran itu sering pakai misalnya nyun sewu wajadaha taghrub, matahari kamu lihat tenggelam. Allah tidak pernah cerita faidan asyamsu gharibah, matahari tenggelam. Nggak mungkin matahari yang al-jirmul akbar, fisik yang lebih besar, tenggelam di bumi yang lebih kecil, nggak ada. Tapi fi nazaril aini, menurut pandangan mata, matahari sekarang sudah tenggelam di gunung itu. Wajadaha taghrub. Nah, di ayat-ayat seperti ini Quran sangat fasih sekali, misalnya ngendikan wa tarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab. Wajadaha taghrub. Jadi kita mengatakan matahari tenggelam itu binisbat dengan ukuran mata kita melihat matahari tenggelam. Tapi hakikatnya tidak mungkin matahari yang lebih besar ketimbang bumi kemudian tenggelam di bumi. Nah, makanya aturan-aturan tafsir yang dikatakan Pak Quraisy itu pilihannya dua. Kamu pura-pura nggak tahu saja sehingga GR jadi ahli tafsir. Atau ahli tafsir tugas karena UI butuh pusat studi tafsir terus ada yang daftar terus masuk gitu saja. Itu nggak ada ukurannya. Ukurannya pokoknya kroninya rektor masuk gitu. Kalau ukurannya dites ya mungkin yang lulus saya tok itu. Kalau dites itu yang lulus saya tok. Ya ini guyon tapi betulan katanya. Jadi apa ya gitu. Jadi memang nah yang tadi yang dikatakan Pak Quraisy memang benar, banyak lafadz ta yang lil wahdah bukan lil jinsi. Memang Baqarah itu lil wahdah bukan lil jinsi. Dan memang di beberapa tafsir termasuk tafsir di Kemenak itu juga masih diberi kata betina. Itu satu-satunya kita bela itu nyari tafsir-tafsir yang kebetulan sejenis. Ada riwayat mengatakan itu unsan, ngintipnya kapan tapi memang di bahasa Arab tuh gitu ya. Makanya Abu Hanifah dulu pernah dibully, ditanya, apa Namlatu Sulaiman? Beliau zaman itu mungkin belum ila darojatil mustahid, jawab perempuan. Alasannya qalat namlatun. Terus diingatkan sama ahli bahasa itu namlah liwahdatil jinsi karena dari kata ya ayuhan namlu ketika jenis pakai tanpa tak ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum ketika sudah wahdah qalat namlatun. Makanya di antara argumentasinya Nabi Adam dulu nanti itu mau debat sama malaikat kan kata Allah kan wala taqrabu hadis syajarah, pohon itu berarti satu tok yang dilarang, yang lainnya boleh. Jadi itu masalah-masalah yang setidaknya karena Anda dengar dari Pak Quraisy dari saya setidaknya bertobatlah. Kalau tidak ahlinya ya jangan ikut gitu. Itu aja berkahnya mengerti, kalau tidak mengerti itu ya itu. Jadi ya bertobat, kalau tobatnya diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya berharap diterima kapan-kapan. Nanti ini Pak Rektor biar ini di struktur UI itu atasan saya, tapi beliau sering ngaji sama saya, entah kuat yang mana, struktur guru sama supaya saling tawadhu itu karena kata Nabi, semua Nabi dikasih wahyu antawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Semuanya harus tawadhu sehingga tidak ada orang yang saling sombong. Enggak apa-apa, ada kalah, ada menang enggak apa-apa, malah bagus. Ya, gitu. Saya pikir nanti pertanyaannya yang gampang-gampang ya. Karena nanti kalau jenengan tanya yang sulit, itu berarti enggak paham, masih kesulitan. Kalau tanya yang mudah itu berarti Anda masih belum pinter. Coba nanti Anda milih aja. Abu Nawas pernah disuruh pidato. Dia nggak bisa pidato, disuruh pidato. Akhirnya orang minta semua supaya beliau nggak pidato. Dia susahnya bukan main. Dia tanya, Anda semua orang pinter apa orang goblok? Kalau orang goblok butuh saya pidato nih. Kalau orang pinter nggak butuh. Akhirnya jawab, kita orang pinter. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dia ada pidato. Ya terserah monggo jenengan milih yang pinter apa yang monggo Pak.